Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Kali ini kita mendapat kesempatan istimewa untuk mencoba sebuah medium SUV terbarunya dari Honda. Dan kali ini hadir dengan pilihan elektrifikasi. Tepat di sebelah saya sekarang sudah ada Honda All New CR-V Hybrid RS. Akhirnya Honda membawa produk berelektrifikasi ke generasi terbaru dari Honda All New CR-V. Jadi sekarang untuk yang tipe RS dia hanya ada yang hybrid. Untuk yang suka 1500 cc turbo, sorry ya, udah turun tahtah. Ya, seperti bisa kalian lihat sekarang desain dari All New CR-V ini dia seperti Honda-Honda kekinian ya. Agak main aman tapi keren sih menurut saya. Kesan elegannya dapat, sportingnya dapat, tapi kesan tangguh SUV-nya juga dapat. Ini kalau kalian bisa lihat sekarang lampunya sipit-sipit kayak Honda-Honda kekinian. Tentunya sudah menggunakan teknologi LED semua ya. Jadi lampunya sudah full LED, kemudian sudah ada DRL-nya. Ini untuk lampu senya juga yang sudah bisa lari-lari. Di bagian tengah kalau kalian lihat logo Honda yang gede ini ada biru-birunya karena mobil ini adalah mobil bermesin hybrid. Dan di dalam logonya ini sudah ada radar ya, dia sudah dilengkapi dengan fitur Honda Sensing, bukan hanya cuma dari kamera di atas tapi juga sudah ada radarnya. Untuk ke bagian bawah sendiri, fog lamp-nya ini juga sudah menggunakan LED dan di sampingnya ini bener-bener ada lubang. Ini lubang beneran loh ini. Kalau kalian mungkin bisa lihat ini lubang beneran untuk meneruskan angin ke belakang. Nah, sekarang kalau menurut saya desainnya ini gimana ya? Sekarang nggak seagresif yang lama. Dia penuh dengan garis-garis tegas. Bagus kalau dilihat seperti ini, tapi entah kenapa kalau di jalan itu dia kurang bisa outstanding ya. Nah, menurut teman-teman gimana? Kalian bisa komen-komen di bawah. Tapi secara pribadi saya suka dengan bentuknya Honda All New CR-V terbaru ini. Oke, sekarang ini sudah ada Mbak Nindi dari pihaknya Honda Surabaya Center. Boleh tanya-tanya sedikit ya? Ya. Nah, untuk harganya ini sekarang Honda CR-V Hybrid ini berapa ini? Jadi untuk harganya All New CR-V Hybrid ini di 808.100. Sudah ada diskon belum? Masih belum ada karena unitnya masih semuanya masih inden. Oke, inden berapa bulan ini? Indennya karena kita Honda pusat Jatimnya, kita main dealernya, jadi kita paling nggak lama. Jadi kurang lebih 1 sampai 2 bulan aja. Ngomong-ngomong main dealer, berarti ini bisa melayani penjualan di luar Jawa Timur atau Surabaya? Cuman Jawa Timur aja, kita bisa melayani Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara. Oke, siap. Terus biasanya orang sekarang kalau beli mobil hybrid nih Mbak Nindi, biasanya kan khawatir, duh baterainya tahan nggak ya? Terus gimana ya nanti kalau rusak, ada garansinya nggak kira-kira? Ada, jangan khawatir. Kalau untuk garansi All New CR-V Hybrid ini di 8 tahun atau 100.000 km. Oke, selain itu mungkin garansi mesin? Garansi mesinnya kurang lebih 3 tahun. Terus ini kalau misalkan ada teman-teman yang nonton ini terus dia kepengen test drive atau kepengen tanya-tanya harga, tanya-tanya unit atau mungkin mau tanya yang lain-lain misalkan cara pembayaran, itu menghubungi siapa dan di nomor berapa mungkin bisa disebutkan? Bisa sih di 08233 10041. Kita juga ada promosi untuk akhir tahun ini yang pembelian cash dapat cashback dari Tokopedia. Apabila pembeliannya melalui Tokopedia dapat 0,8% per 100 jutanya. Mantap, padahal barang masih inden ya. Ya, hanya itu Oke. aja. Nanti menghubungi dengan siapa? Saya Nindi dari Honda Surabaya Center. Diingat ya teman-teman ya, Mbak Nindi Honda Surabaya Center. Jadi kalau kalian berminat dengan mobil yang ada di belakang saya ini, kalian bisa langsung aja hubungi Mbak Nindi. Oke, terima kasih Mbak. Saya lanjut review lagi. Oke, ya itu tadi teman-teman sedikit iklan dari pihak Honda Surabaya Center, tapi saya pastikan meskipun ada pihak Honda Surabaya Center yang ada di sini, tapi review saya ini berdasarkan pendapat saya pribadi, tidak ada intervensi sedikit pun dari pihak Honda Surabaya Center. Oke, kita juga mohon dukungan dari teman-teman. Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel kita, bagikan video kita sebanyak-banyaknya, jangan lupa komen-komen di bawah, juga aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Follow juga Instagramnya
Chief Channel. Oke, sekarang kita kepingin tahu apa yang ada di balik kap mesin ini. Akhirnya gini dong, pakai pegas ini baru enak. Jadi kita nggak perlu berat-berat pakai tongkat-tongkat. Kalau panas kan tinggal angkat gini aja ya. Ya, ini dia mesin dari All New CR-V Turbo. Jadi untuk yang kita review ini dia menggunakan mesin hybrid. Mesin bensinnya sendiri ini 2000 cc VTEC ya. Dengan menghasilkan tenaga 148 PS, torsinya 183 Nm. Sedangkan untuk baterainya sendiri berkapasitas 1,06 kWh, menghasilkan tenaga sebesar 183 PS dengan torsi maksimal 335 Nm. Untuk tenaga gabungannya mencapai 207 PS. Kap mesin sudah diwarna dengan bodi, sudah ada peredam, dan ini air intake-nya tinggi, jadi kita nggak perlu takut. Kalau di Surabaya ini kan sering banjir ya, air intake-nya tinggi, jadi aman lah. Tapi saya nggak nyarankan mobil-mobil seperti ini dibuat untuk banjir-banjiran, karena nggak ada mobil yang didesain khusus untuk banjir. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita pindah ke bagian samping. Oke teman-teman, masuk ke bagian samping. Sebelum kita bahas yang lain-lain, sekarang dimensinya dia memelar. Panjangnya hampir 4,7, lebarnya 1,8 meter lebih, tingginya juga sedikit lebih tinggi dari yang lama ya, hampir 1,7 meter. Kalau kalian lihat dari samping gini, memang masih kelihatan bahasa desain CR-V lama ya. Kalau lihat dari samping gini, meskipun modelnya berubah, tapi kita tetap tahu kalau ini CR-V, dan itu bukan hal yang jelek karena model CR-V sebelumnya itu juga bagus. Dan yang ini menurut saya dia lebih kalem, tapi penuh dengan garis-garis tegas. Dan kalau kita lihat sekarang kacanya ini gede gitu ya, nggak kayak yang lama agak pipih. Nanti bakal kita lihat. Saya sih ekspektasinya di belakang ini kabinnya untuk headroomnya harusnya lebih besar dari yang generasi sebelum ini. Dan tidak terasa loh, ini sudah generasi ke-6 sejak pertama kali Honda CR-V diluncurkan. Dan di samping ini ada hal yang menarik. Biasanya untuk mobil-mobil USDM market baru ada side marker di samping, tapi ini sudah diberi side marker di samping. Untuk bannya sendiri dia sudah menggunakan dual tone gini ya. Kalian boleh bilang ini model diamond atau model kembang, karena kalau dilihat ya agak seperti bunga, tapi kalau persatuan bisa seperti diamond. Untuk bannya sendiri dia ukurannya mana ini? 235 ring 19 inci. Dan yang saya suka di bagian dalam ini, sepertinya Honda ini melakukan peningkatan untuk peredaman ya. Jadi bagian dalam ini seperti kayak, bukan seperti plastik biasa ya, jadi ada seperti kayak kain ya, kayak karpet gitu. Jadi harusnya sih untuk suara kolong yang biasanya di mobil Honda itu yang kedengeran banget, harusnya di mobil ini lebih teredam. Ke bagian samping, di atas untuk spion warnanya black glossy, sudah model pedestal, harusnya menambah visibilitas di bagian samping. Nanti bakal kita lihat. Mobil ini juga sudah, yang pastinya sudah keyless ya. Ini kuncinya kayak kunci-kunci Honda kebanyakan. Jadi kalian bisa lock unlock, remote engine start juga untuk buka bagasi. Bagasinya sudah power back door. Selain kunci ini sebetulnya ada lagi kunci yang model kartu, tapi sayangnya hari ini tidak dibawa. Jadi mobil ini dapat dua kunci ini, kemudian satu kunci kartu yang bisa digunakan untuk pengganti kunci ini ya, yang kunci kartunya ya. Sorry kalau ngomongnya agak belibet. Selain itu Honda sekarang juga sudah menyematkan teknologi Honda Connect di mobil ini, dimana kalau kalian tahu seperti beberapa mobil yang sudah ada, jadi Honda Connect ini bisa terhubung langsung dengan handphone kalian. Kalian bisa mengetahui keberadaan mobil kalian, kalian bisa memantau kondisinya, ada geofencing juga, kalian bisa menyalakan mesin, mengatur AC, untuk pengingat servis dan lain sebagainya. Jadi menurut saya good job buat Honda sudah memasukkan mobil dengan fitur yang berlimpah, terutama untuk model terbaru. Jadi langsung memasukkan model hybrid, mesin hybrid, kemudian juga dilengkapi dengan, dijubeli dengan fitur yang sangat banyak. Ya semoga aja Honda bisa mengulang kesuksesan di generasi ini seperti generasi-generasi sebelumnya. Oke, beralih ke bagian samping. Di belakang ini model yang sebetulnya sudah agak kurang saya suka, tapi oke lah, itu preferensi pribadi, karena semenjak beberapa generasi, terutama generasi yang sebelum ini siluetnya hampir sama sih, meskipun jendelanya lebih besar. Tapi itu perkara preferensi. Menurut saya sih dari depan sampai belakang ini fine-fine aja, dan yang saya paling suka ya ini
karena dia bertambah tingginya, seharusnya dalamnya lebih besar lagi. Ke bagian belakang, kalau kita lihat di atas ini sudah ada antena shark fin warna hitam, sudah ada spoiler yang menyatu, sudah ada high mount stop lamp, rear defogger, rear wiper, lagi-lagi logo Honda yang ada warna biru-birunya. Yang agak sayang, sebetulnya model belakangnya ini cantik banget sih, saya suka, sportinya dapat, elegannya dapat. Tapi karena sejak beberapa generasi Honda ini lampunya selalu vertikal seperti ini ya, sepertinya sudah waktunya untuk mengganti desainnya. Apalagi untuk desain model terbaru ini agak sayang, ini campuran beberapa model mobil ya, kalian tahu sendiri kalau yang ke samping ini seperti apa, yang L ini kan seperti saingannya, sama-sama merek Jepang, tapi ya yang barusan mengalami improvement, modelnya seperti ini. Tapi secara overall si modelnya cantik sih dari belakang. Lampunya sendiri sudah mengusung teknologi LED, sudah ada rear fog lamp. Jarang-jarang mobil Jepang dikasih rear fog lamp, tapi sayangnya hanya satu di sebelah kanan ini aja. Untuk di bawah sini sudah ada logo RS, EHEV yang menandakan mobil ini adalah mobil hybrid. Ada logo CR-V, ada reflektor, juga ada 4 buah titik parking sensor yang sudah terintegrasi. Kemudian sudah ada 2 krum-kruman seperti lubang ya. Untuk yang hybrid ini karena knalpotnya cuma 1, jadi yang benar-benar lubang yang di sebelah kanan aja. Yang di sebelah kiri ini lubang-lubangan palsu sayangnya. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, sudah ada rear kamera, tapi sayangnya belum kamera 360. Mungkin itu aja di bagian belakang. Sekarang kita mau lihat seberapa besar bagasi mobil ini. Oke teman-teman, jadi kalau membuka bagasinya ini bisa kalian dari dalam, bisa dari remote, bisa dari tombol. Juga sudah ada fitur kick sensor seperti yang barusan kita lakukan. Jadi ini dia bagasi dari Honda All New CR-V, menurut saya ini besar banget. Cuma memang kalau untuk yang hybrid ini dia 5-seater ya. Kalau yang 1.5 turbo itu masih 7-seater seperti yang sebelumnya. Karena di belakang sini sudah ada baterai yang cukup besar, sehingga hanya muat 5-seater. Dan menurut saya pribadi sebetulnya lebih baik kalau CR-V itu seperti ini, karena selain bagasinya lebih besar, juga untuk penumpangnya itu tidak maksa. Karena yang CR-V 7-seater itu menurut saya 5+2, karena yang belakang itu kecil banget. Nah, sekarang kita dapat apa aja di belakang. Di belakang ini sudah ada 2 lampu LED, kemudian ada 12 volt socket, sudah ada hook kiri kanan, kemudian ada tempat penyimpanan terbuka, ada woofer yang gede. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan speakernya Bose, ada 12 speaker. Tadi saya sudah coba sedikit, suaranya cukup mantep lah, termasuk mantep untuk kelas CR-V. Dan di bawah sini ini ada tempat penyimpanan, kemudian ada peralatan untuk tire repair kit. Ini kompresornya dan ini cairannya. Jadi dia sudah tidak menggunakan ban serep lagi. Dan ini load lipnya nggak ada ya, jadi kalian bisa geser-geser langsung. Nah, kalau kalian merasa ini masih kurang besar, kalian bisa lipat jok baris depannya. Tapi sayangnya pelipatan yang ada di sini di generasi sebelumnya, latch yang ada di sini itu belum kembali di generasi terbaru ini. Cukup disayangkan sebetulnya, itu mempermudah untuk melipat jok bangku depan. Oke, seperti ini ruangan yang bisa kalian dapatkan. Memang nggak bisa rata lantai, di sini ada gundukannya sedikit, tapi menurut saya ini sudah cukup oke lah menambah kapasitas bagasi. Jadi kalian bisa bawa barang yang cukup besar. Untuk menutup pintu bagasi, kalian bisa melakukan dengan menekan tombol di sini, akan langsung menutup, atau menekan tombol yang ada di sebelah kanan ini. Jadi dia akan menutup ketika kalian sudah menjauh dari mobil. Karena ini adalah SUV 2 baris, maka kita akan mencoba duduk di bangku baris belakang terlebih dahulu. Tapi sebelum masuk, seperti biasa kita mau lihat. Ini sayang sekali ada coast down di sini. Yang atas masih plastik keras, beda bahan dengan yang depan. Sudah ada aksen-aksen piano black yang bagus. Ada ini aksen aluminium brush yang bagus juga. Terus ini handle-nya juga sudah chrome, ada power window. Kemudian untuk armrest-nya ini sudah empuk, ada jahit-jahitan warna merah. Di bagian bawah ada
emblem CR-V, ada speaker, door pocket, juga cup holder. Oh ya lupa, di sini juga ada Twitter ya. Oke, sekarang kita masuk. Oke, seperti ini posisi duduk di bangku baris kedua all new Honda CR-V. Depan ini sudah disesuaikan dengan posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm. Ini masih tersisa 4 jari. Bagian bawah juga kaki kalian masih bisa molos. Dan ini duduknya enak ya. Jadi pahanya ini tertopang dengan baik. Untuk sandarannya sendiri ini juga kalian bisa lihat. Ini posisi yang nggak terlalu tegak-tegak banget. Tapi masih bisa direbahkan seperti ini. Nyaman banget. Kemudian ini joknya ini empuk banget. Kalau kalian mau rasakan, ini empuk banget. Sudah ada jahitan-jahitan warna merah, sudah dilengkapi dengan isofix, kemudian sudah ada 3 headrest yang adjustable. Di tengah sini juga ada armrest, dan ini armrest yang benar-benar armrest ya, jadi nggak ngeplek. Yang kedua, dia ada cup holder, tapi kalau misalkan kita letakkan minuman di sini, tangan kalian masih bisa bertumpu di sini. Jadi ini armrestnya gede banget. Good job buat Honda. Di bagian depan kita dapat seat back pocket kiri kanan, kemudian ada AC, tapi kita nggak bisa ngatur blowernya, cuma menyalurkan udara dari depan ke belakang aja, hanya bisa dibuka tutup. Kemudian sudah ada USB port charging Type C, akhirnya Type C juga. Kemudian sesuai ekspektasi, kalian bisa lihat ini masih ada ruang kepala. Kalau kita lihat ini, wow, untuk orang setinggi saya ini masih ada 4 jari loh. Ini masih ada 4 jari. Kemudian hand gripnya model retract, sudah ada hook yang sebelah kanan. Lampu di tengah ini model sentuh, sudah LED warna putih. Untuk seat beltnya kiri kanan ini mendapatkan yang 3 titik ya. Tapi yang unik di Honda ini, kalau kalian bisa lihat, mungkin jarang-jarang loh bisa diatur ketinggiannya. Wow, good job banget buat Honda ini. Jadi bisa diatur ketinggiannya ya. Nice, good job banget. Ini sangat jarang terjadi, apalagi di model mobil-mobil sekelas ini. Kemudian yang saya baru notice juga, jadi di pilar D di belakang ini ternyata juga sudah ada speakernya loh. Tadi saya bilang di bagasi ada woofer, ternyata di pilar D sudah ada speaker. Dan yang saya suka lagi, interiornya ini warna hitam, jadi lebih sulit kotor ya, apalagi di bagian atas ini warna hitam. Selain itu dapat kesan sporty dan elegan juga kalau warnanya hitam. Memang sih agak sempit, tapi itu pilihan lagi lah. Kalian ingin yang terlihat lega, warna terang tapi mudah kotor, tampilannya kurang sporty. Tapi kalau yang seperti ini lebih sporty, lebih nggak gampang kotor. Dan yang saya suka lagi, akhirnya ada panoramic sunroof yang gede. Dan ini bisa dibuka ya, tapi memang yang dibuka yang bagian depan aja. Yang bagian belakang ini nggak bisa dibuka, tapi bisa menambah kelegaan dan membuat kabin menjadi lebih terang. Oke, mungkin itu aja di bagian belakang. Sekarang nggak sabar pengen lihat di bagian depan. Yuk. Oke, seperti kalian bisa lihat, ini kursinya langsung maju sendiri. Dia menyesuaikan posisi set-setan terakhir karena mobil ini sudah dilengkapi dengan memory seat. Jadi kalau kita matikan mesin, dia kursinya akan mundur untuk mempermudah kita keluar. Tapi ketika kita mau masuk, dia bisa maju menyesuaikan posisi terakhir. Oke, kita lihat dulu door trimnya. Ini bahannya good job buat Honda. Yang bagian atas ini nggak seperti yang bagian belakang ya. Jadi ini sudah soft touch. Sudah ada aksen piano black, aluminium brush, kemudian sudah handle-nya sudah warna silver seperti ini. Dan di bawah ini ada ambient light. Jadi keempat pintunya ini sudah ada ambient light. Kalau kalian bisa lihat, warnanya memang agak muda ya, jadi mungkin kurang terlihat. Kemudian di bawah sini untuk armrestnya juga udah empuk-empuk. Ini sudah ada jahitan warna merah. Untuk urusan pengaturan power window di sebelah sini, electric mirror juga di sebelah sini, sudah auto retract juga. Untuk jendela yang auto hanya sisi sebelah kanan aja. Kemudian untuk joknya yang sebelah kiri ini sudah full electric plus memory seat ya. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada pengaturan lumbarnya 4 arah. Kemudian untuk pengaturan joknya sendiri 8 arah. Beda sama yang di sebelah kiri, meskipun sudah elektrik tapi lumbarnya masih belum bisa diatur. Oke, sekarang kita masuk. Ini yang saya suka. Kalau kita lihat ini, kalian pasti sudah tahu mirip dengan mobil apa? Ya, ini interiornya mirip dengan Honda Civic RS terbaru. Modelnya sporty,
Juga ada retro-retronya seperti kita lihat ini, kisi-kisi AC-nya ini seperti ada honeycomb-honeycombnya. Jadi AC-nya ini kisinya di dalam, tapi ada kayak grillnya lagi. Kemudian pengaturnya ini seperti kayak joystick ya, kayak mainan kalau kita dulu mainan remote control gitu ya. Kemudian untuk head unitnya sendiri ini sudah model floating, sudah Android Auto dan Apple CarPlay. Kalau nggak salah sudah bisa dikonekkan dengan wireless aja bisa sih, jadi wireless atau pakai kabel semuanya bisa. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, ini kalian bisa lihat ini kursinya maju menyesuaikan settingan terakhir. Oke, untuk bahan dashboardnya sendiri ini sekarang good job buat Honda, ini sudah soft touch semua. Dan yang saya suka mobil ini selain fiturnya sekarang sudah lengkap, selain lengkap fitur keamanannya juga meningkat. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan 8 airbag, termasuk 2 airbag lutut. Kalau kalian bisa lihat di bawah sini, dia sudah ada airbag lutut untuk penumpang depan dan juga untuk driver. Jadi good job buat Honda. Selain curtain airbag, side airbag, front airbag, dia ada knee airbag. Oke, pertama-tama kita bahas setirnya dulu. Setirnya ini juga mirip kayak Honda Civic, cuma beda aksen aja. Sebelah kanan ini pengaturan untuk cruise control, yang kiri untuk audio, juga bisa untuk mengatur instrumen cluster di depan saya ini. Jadi dia sekarang sudah menggunakan instrumen cluster full digital yang bentuknya bisa kalian rubah-rubah. Juga ini settingannya bisa macam-macam ya. Juga sudah ada head up display. Sebentar. Oke, tapi yang sayangnya yang bisa lihat cuma saya. Ini sudah ada head up displaynya. Kalian juga bisa setel-setel kecerahannya, ketinggiannya itu bisa kalian setel semua. Oke, untuk sebelah kiri itu urusan untuk kalian bisa lihat untuk audio, pengecasan dan kawan-kawannya. Untuk lampu sendiri pengaturannya di sebelah kanan sudah auto, di sebelah kiri ini wipernya sudah intermittent juga sudah auto, meskipun intermittennya bisa kalian atur. Oke, untuk sebelah kanan ini ada untuk power back door, vehicle stability control. Di bagian tengah ini kalian bisa lihat, ini head unitnya juga sudah terkoneksi dengan mobilnya. Jadi kalian bisa melihat status mobil seperti saat ini. Power flow-nya kalian bisa lihat ini sedang menggunakan baterai, jadi mesinnya sekarang sedang mati. Ini kalian bisa lihat yang hijau-hijau ini berarti baterainya masih ada 1, 2, 3 bar. Dia nggak pakai bensin. Kemudian selain dari ini kalian juga bisa atur-atur, kalian bisa kalian bisa lihat yang lain-lain seperti vehicle setting. Ini kalian bisa atur HUD, kalian juga bisa melihat untuk settingan-settingan lampu, setting-settingan kiles. Kemudian kalian juga bisa atur untuk power tailgate-nya, macam-macam dah. Kalian bisa lihat-lihat sendiri. Termasuk kalian juga bisa melihat untuk Oke, ini untuk settingan mobilnya. Jadi untuk kamera, jadi rear kamera itu kalian bisa atur-atur juga di sini. Nanti sambil jalan saya akan jelaskan mengenai Honda Sensing-nya, kalian juga bisa atur di head unit ini. Turun ke bawah, ini yang saya suka. Gini dong seharusnya, jangan layar sentuh seperti HR-V generasi kedua ya, yang generasi pertama yang masuk ke Indonesia secara resmi berarti. Ini ada suaranya klik klik klik, terkesan mahal. Dan ini sangat mudah dioperasikan ketika kita sambil menyetir. Untuk pengaturannya sendiri sudah cukup lengkap. Modenya bisa kepala, kaki aja, kaki front defroster, sudah ada rear defogger. Kemudian ini juga sudah dual climate control. Turun ke bawah dia sudah ada wireless charging, sudah ada 12 volt socket, ada USB Type A, juga charging USB Type C. Untuk mode berkendara juga sudah bisa diatur-atur. Oke. Gear type-nya ini di bagian bawah ada B, ini untuk brake. Jadi mobil ini dilengkapi dengan transmisi eCVT. Jadi kalau kalian pingin regeneratif braking-nya lebih terasa, kalian masukkan ke B. Sudah electric parking brake, ada brake hold, ada hill descent control. Kemudian ada drive mode. Drive mode-nya kalian bisa pilih normal, sport atau icon. Sudah ada 2 cup holder. Kemudian armrest yang besar, empuk, sudah ada jahitan warna merah.
Dan ini cukup dalam loh. Ada traynya juga. Dan ini cukup dalam sih. Kira-kira wow. Dalamnya itu segini sih. Gede banget sih. Termasuk gede. Ke bagian atas sayangnya mobil 800 juta ininya masih day night view biasa, belum auto dimming. Kemudian sudah ada lampu LED, ada tempat kacamata. Ini untuk pengaturan sunroof dan kawan-kawannya. Sudah ada sun visor sisi kiri kanan. Sudah ada vanity mirror yang sayangnya belum ada lampunya. Di mobil harga 800 juta, please Honda. Harga berapa sih lampunya? Kemudian di sebelah kiri kanan sudah ada seat bar yang model retract. Untuk seat belt sendiri ini sudah bisa diatur-atur ketinggiannya. Good job. Oke, mungkin untuk glove box sendiri dia sudah soft opening, nggak terlalu besar. Ini sudah ada APAR sebagai standar keamanan. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita mau coba rasa berkendara dari mobil ini. Yuk kita jalan aja yuk. Oke teman-teman, sekarang kita lagi di dalam interiornya Honda All New CR-V dan kondisinya hujan. Surprisingly untuk suara atap ini cukup teredam dengan baik, apalagi kalau misalkan kita tutup sunroofnya. Dan kita sekarang ini lagi nyoba adaptive cruise controlnya. Sepanjang saya coba ini enak sih, jadi dia nggak kasar ya, ngeremnya juga cukup halus. Kemudian untuk pertambahan kecepatannya dia juga cukup halus, dia bisa menjaga jarak di depan dengan baik. Ini kita pakai jarak yang paling dekat dan masih oke, masih cukup jauh sih. Nah ini, jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Sudah ada Honda Sensing, jadi sudah bisa low speed following untuk adaptive cruise controlnya. Ini kalian juga bisa lihat energy flow-nya. Ini sekarang lagi pakai baterai, mesinnya mati, dan perpindahan antara baterai dan mesin itu nggak kerasa sama sekali sih, hampir nggak kedengeran. Apalagi kalau hujan gini, suara mesinnya nggak kedengeran sama sekali. Terus untuk road noise ini surprisingly seperti yang saya bilang di awal, itu di bagian fendernya itu bukan lapisannya bukan cuma plastik aja, tapi seperti ada peredamannya lagi. Dan terbukti memang suara kolongnya itu tidak seperti kayak Honda biasanya, yang ini jauh lebih kedap. Improvementnya menurut saya bagus banget, good job buat Honda. Terus kalau kita lihat juga ini untuk head up display-nya ini bisa kalian atur-atur, bisa kalian rubah-rubah. Menunya banyak banget sih, kalau kalian nanti tes sendiri kalian bisa coba-coba sendiri. Kemudian untuk tampilan ini juga cukup lengkap ya. Jadi waktu kita pakai cruise control tadi, di speedometer itu bisa kelihatan di depan ada mobil atau enggak, ada motor atau enggak. Ini lagi saya matikan sih untuk cruise controlnya, tapi cukup oke lah, dia bisa membaca kendaraan yang ada di depan. Oke, coba lagi mungkin ya. Oke, set. Nah kalian bisa lihat dia bisa membaca mobil-mobil yang nggak hanya yang di depan persis, tapi yang di samping kiri kanan juga dia bisa baca. Good job lah, ini attention to detailnya cukup bagus. Kemudian tadi saya juga sudah coba melewati jalan yang kecil. Ini visibilitasnya juara sih, depan, samping, terutama samping ya. Ini pilar A-nya kecil, kemudian spionnya juga model pedestal, jadi blind spot ke samping itu minim banget. Ke belakang juga oke banget, karena mobil ini sekarang lebih tinggi dari generasi sebelumnya, nggak sepipih generasi sebelumnya. Jadi visibilitasnya menurut saya meningkat jauh. Cuma ada yang disayangkan, kenapa mobil 800 juta klaksonnya seperti ini, tit. Ya ini mungkin kalau kalian beli mobil ini langsung dibawa toko variasi aja ya, harganya juga nggak seberapa mahal sih ya harusnya. Terus untuk Honda Sensing-nya ada apa aja, itu ada banyak banget sih. Kalian bisa lihat ini, Oke, jadi tadi karena kita sambil jalan nggak bisa ngelihat vehicle settingnya,
tapi akan saya jelaskan sedikit. Jadi mobil ini Honda Sensing-nya sudah cukup lengkap. Dia sudah ada adaptive cruise control with low speed following, jadi bisa sampai berhenti, sampai kecepatan rendah, itu bisa semua. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan lane keeping assist. Selain itu juga sudah ada ini ya, RDM, Road Departure Mitigation. Jadi kalau kalian mau keluar lajur itu sudah ada peringatannya. Ada juga peringatan ketika kita lagi texting di traffic light, kemudian mobil depan jalan, dia akan marah-marah, tuh ada peringatannya di instrumen cluster. Terus ngomong-ngomong, tadi mobil ini sudah kita bawa di jalan yang sempit, nyetirnya gampang banget. Seperti yang saya bilang, visibilitasnya oke. Kemudian kita ngelewatin beberapa polisi tidur dan speed bump atau speed trap. Itu bantingannya nggak kayak Honda sungguhan, jadi empuk tapi nggak mantul-mantul. Bantingannya seperti dewasa kayak mobil-mobil Eropa, tapi masih lebih empuk mobil ini. Good job buat Honda. Biasanya Honda itu bantingannya itu keras-keras. Juga kita tadi sudah sempat slalom sedikit, itu body rollnya ada sedikit, tapi mobilnya ini masih sangat nurut ya. Memang mobil tinggi gini kita nggak bisa pungkiri pasti ada body roll, tapi tinggal kadarnya. Dan kadarnya di mobil ini itu sangat terkontrol, stabil banget yang pasti. Oke, mungkin di depan kalau ada jalan kosong kita bakalan coba slalom sedikit ya. Oke, seperti biasa kecepatannya 40 kilo. Kalian tadi mungkin bisa lihat sedikit ya, kita di dalam ini rasanya masih nyaman, tapi mobilnya nggak terasa limbung. Ya ada sedikit lah, tapi sangat sedikit banget. Untuk SUV ini menurut saya sangat stabil ya. Terus posisi nyetirnya ini juga enak banget. Kita tadi belum bahas posisi setir, jadi Honda memang dari dulu saya akui posisi nyetirnya tuh enak. Tapi yang ini entah kenapa saya merasa jauh lebih enak. Mungkin karena desain dashboard juga yang baru ini desainnya agak rendah, jadi visibilitasnya juga bagus. Dudukannya ini jadi meskipun kita rendah kayak nyetir sedan, tapi masih kayak terasa agak tinggi, padahal ini rendah banget loh. Ini sudah saya paling rendah. Kemudian untuk joknya ini juga menopang paha dengan baik. Side supportnya untuk ini juga side support kiri kanan untuk punggung ini juga enak banget, mendekap tapi nggak mencengkram sampai yang menyakitkan badan. Tapi enak banget ini pas, apalagi lumbar supportnya ini sudah bisa diatur maju mundur dan naik turun. Jadi bener-bener posisi nyetirnya nih enak banget sih. Setirnya juga genggamannya enak. Terus pengaturan setirnya juga sudah bisa tilt dan teleskopik. Dan ini tiltnya rendah banget ya, nggak seperti yang dua generasi sebelumnya itu masih agak tinggi sih menurut saya. Dan ini menurut saya perfect banget. Oh ya, ngomong-ngomong tadi saya lupa, sudah saya jelaskan sih, tapi nggak tahu kalian bisa lihat nggak, ini ada ambient lightnya loh di handle sini, plus di aluminium brush sama di handle. Cuma memang sayang warnanya nggak bisa diganti-ganti. Dan di belakang ini meskipun mungkin kalau kelihatan sedikit ada Mbak Nindi di belakang, tapi pure ini reviewnya berdasarkan pengalaman pribadi saya, nggak ada intervensi dari Mbak Nindi sama sekali. Cuma tadi saya dapat informasi untuk bel atau klakson ini sayang sekali nggak bisa diganti-ganti. Untuk kenapanya kalian mungkin bisa langsung kontak ke Mbak Nindi kalau kalian memang berminat dengan mobil ini. Juga untuk head unit ini nggak boleh diganti-ganti katanya, karena sudah terintegrasi dengan mobilnya ya. Jadi kalau misalkan kalian ganti-ganti mungkin bisa mengacaukan sistem di mobilnya. Oke, seperti Honda biasanya dia sudah ada Honda Lane Watch yang bisa kalian atur-atur, pencet tombol atau kalau kalian sein ke kiri. Nah ini sekarang kita mau nyoba tarikan mobil ini seperti apa. Tenaganya 207 PS. Kita masukkan ke mode sport. Oke, jalan udah kosong. Dari pedal rem langsung ke pedal gas. 3, 2, 1. Wow. Tenaganya wow.
sayangnya kita nggak bisa transfer rasa ya kalau lewat video ya. Tadi banyak sempat berapa kali spin, tarikannya jambak banget. Kalian harus coba mobil ini sebelum kalian beli SUV merek-merek sebelah dah. Kalian harus coba, bener-bener improvementnya ini jauh banget dibanding dengan CR-V Turbo generasi sebelum ini. Wajib coba. Ride quality-nya, kemudian respons mesinnya, dan ini pakai eCVT ya, jadi ini seharusnya ini single reduction gear, jadi bukan seperti CVT yang pakai belt. Itu tarikannya langsung kontan. Wah, bener-bener good job buat Honda. Nggak nyangka ini lompatannya jauh banget sih. Oke, sekarang kita mau lanjut nyetir dulu. Suasananya hujan. Nanti waktu kita tes di jalan sempit, kita akan perlihatkan sebagai gambaran gimana rasanya bawa mobil ini di jalan yang sempit. Oke teman-teman, seperti biasanya kita mencoba di jalan sempit, rasanya seperti apa. Mungkin bisa buat gambaran teman-teman. Ini kalau saya rasakan, ini gampang sih bawa mobil ini di jalan sempit seperti ini. Pilarannya kecil, visibilitasnya besar, visibilitas samping ini juga bagus banget. Jadi nggak perlu pakai bantuan Honda Landwatch saja udah bisa kira-kira sih ini. Kiri kanannya kelihatan. Terus untuk model Honda yang terbaru ini, CR-V ini, dia kap mesinnya itu agak landai ya. Jadi kita bisa lihat sini, saya di posisi terendah pun saya masih bisa lihat posisi kap mesinnya dari Honda CR-V ini. Lewat polisi tidur juga enak. Oke lah mobil ini, recommended banget kalau buat pemakaian dalam kota, luar kota. Sudah ada adaptive cruise control. Untuk tol Trans Jawa ini mantap sih rasanya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Nanti kalau ada butuh-butuh lagi saya update lebih lanjut. Oh ya teman-teman, ada yang kelupaan, saya belum jelaskan, ini bukan pedal shift ya, jadi ini untuk regenerative braking. Jadi sekarang bukan untuk yang hybrid ini, dia ada switch seperti ini, bukan untuk pedal shift tapi untuk regenerative braking. Dan tadi kita udah putar-putar lumayan, yang saya rasakan ini kekedapan kabinnya meningkat jauh sih dibanding CR-V biasanya. Untuk suara dari samping-samping ini juga teredam dengan baik. Sepeda motor juga, asal sepeda motor standar ya, itu suaranya kecil banget, hampir nggak kedengeran. Yang pasti ini harus kalian coba sebelum kalian membeli medium SUV merek-merek sebelah. Improve-nya banyak banget. Oke teman-teman, itu tadi review singkat kita mengenai Honda CR-V Hybrid RS. Buat kalian yang berminat dengan mobil ini, kalian bisa hubungi Mbak Nindi. Kalian bisa kontak langsung ke Mbak Nindi untuk tanya-tanya mengenai harga. Mau test drive, kalian juga bisa janjian langsung. Ya, menurut saya ini improve-nya banyak banget. Buat kalian pencinta Honda, wajib mengganti Honda CR-V kalian yang lama dengan yang baru. Tapi buat kalian yang sedang mencari medium SUV, kalian wajib coba ini dulu sebelum kalian menentukan untuk memilih SUV yang lain, karena bener-bener ini tidak kayak Honda seperti biasanya. Oke, saya Christian pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau salah perbuatan. Sampai jumpa di video berikutnya.